Welcome to my channel. Halo, salam Tim Nasional Indonesia. Masih dalam rangka persiapan menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana Indonesia akan menjamu Vietnam di Gelora Bung Karno nanti hari Kamis tanggal 21 Maret pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ya, banyak update perkembangan persiapan yang sudah dilakukan, mulai dari perampungan pengambil sumpah dari Ragnar dan Tom, kemudian juga latihan perdana, dan kali ini gue akan bahas secara teknikal sebelum nanti besok lah ya, gue akan memberikan preview umum terkait dengan prediksi line up, taktik dan strategi dan seterusnya. Nah, di video kali ini gue akan fokus satu masalah lini depan, terutama Ramadan Sananta ya, karena kalau kita berkaca dari Piala Asia kemarin di Qatar, lini depan ini menjadi salah satu area yang yang patut mendapat perhatian. Kenapa? Karena kalau teman-teman ingat semua, dari 3 gol yang tercipta itu tidak ada satupun yang diciptakan oleh pemain depan. Kalau pertandingan pertama kita masih ingat, gol diciptakan oleh Marcelo Ferdinand, asis dari Yaakob Sayuri. Kemudian pertandingan kedua menghadapi Vietnam, gol dari titik putih oleh Asnawi Mangkualam. Memang ada peran dari Rafael Strike yang dijatuhkan atau bukan dijatuhkan, ditarik bajunya di kotak penalti. Dan di pertandingan ketiga melawan Jepang yang mencetak gol adalah Sandy Walsh. Lawan Australia kita nggak mencetak gol sama sekali. Nah, oleh karena itu gue berharap sebenarnya ini area yang juga menjadi titik pusat perhatian dari Sintayong di persiapan menghadapi Vietnam. Kenapa? Karena kita sebenarnya punya sosok itu, yaitu sosok seorang Ramadan Sananta, profile striker atau klasik number 9 yang memang sudah lama dinanti oleh pecinta Tim Nasional Indonesia. Ya, kalau kalian yang sudah ngikuti timnas dari 90-an, kita masih ingat dulu kita punya bomber house goal, ada Kurniawan, ada Bambang Pamungkas, ada Indrianto Nugroho, ada siapa lagi, Budi Sudarsono, ada Boas Salosa, bahkan ada Buyung Ismu dari Sumatera Barat, dan juga ada Irwansyah dari Persiraja, dari Banda Aceh, dari Aceh ya. Jadi dulu kita bertaburan para pemain depan. Tapi dalam mungkin 5-10 tahun terakhir sepertinya kering. Ya, memang ada beberapa nama seperti misalnya di sini ada Dimas Derajat, ada Dendi Sulistiawan, tapi ya mohon maaf ya, kualitasnya jauh panggang daripada api. Nah, kemudian muncullah seorang Ramadan Sananta, tapi sayang karena kemarin di Piala Asia yang bersangkutan ini nggak main semenit pun, sedetik pun dia nggak main. Nah, ini kan menjadi tanda tanya. Kebetulan saat di Qatar itu, gue sempat ketemu sama dia di mall, di depan atau di seberang hotel mereka menginap. Nah, memang sebelum itu kita sudah bertanya-tanya, nih ada apa dengan dia? Kok dimasukin DSP aja enggak gitu. Karena kan 23 pemain kan yang dibawa sama Sintayong. Nah, 18 itu didaftarkan ke DSP, itu aja cuman sekali atau 2 kali dia masuk DSP dan nggak dimainin sama sekali, kan nggak mungkin gitu. Nah, saat bertemu di situ gue tanya kenapa nggak main gitu, terus dia bilang sakit gitu, masih sakit. Memang kita sempat ada 2 argumen, ada yang mengatakan dia memang cedera, ada yang mengatakan dia itu taktik Sintayong aja gitu. Tapi gue nggak melihat itu sebagai taktik sih. Nah, terus kemudian bocoran dari IG-nya Erick Thohir, kalau kalian tahu, dia kan sempat ditanya kan, kok nggak main? Kemudian dia jawab, ini Pak sakit ini, oh berarti memang benar ada masalah. Dan itu diafirmasi dengan minute play dia di Persis Solo. Jadi sekembalinya dari Qatar, dia itu teman-teman hanya main sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 pertandingan aja. Nah, hanya 5 pertandingan dari 6 yang tersedia, seperti itu kira-kira. Jadi dia nggak main sama sekali itu di pertandingan tanggal 4 Februari melawan Persib Bandung. Dia nggak ada di line up sama sekali. Hanya 4 pertandingan dari 6. Jadi setelah dari Qatar tuh ada 6 kali Persis main, dia hanya main 4 kali. Itu pun tidak selalu sebagai starter. Hanya 2 dia menjadi starter, yaitu ketika menghadapi PSM Makassar, mantan klubnya, dan itu paling lama 72 menit. Kemudian
menghadapi Barito Putra. Dia starter tapi hanya satu babak. Babak kedua diganti. Kemudian di pertandingan terakhir menghadapi PSIS Semarang, waktu itu memang Persis menang 2-0, bahkan namanya tidak ada di DSP. Nah, jadi ada something wrong dengan dia. Jadi total setelah dia pulang dari Qatar, Persis Solo itu main 6 kali, ya dia hanya tampil sebanyak 4 kali, 2 starter, 2 hanya sebagai pemain pengganti, dan tidak ada yang pernah full sama sekali. Dan dari 6 pertandingan tersebut atau total yang dia jalani atau yang ada tersedia, itu total dia hanya total mendapatkan minute play to be precise sekitar 150 menit lebih. Ya, kalau formalnya 152 menit. Ya, mungkin nggak lebih dan nggak kurang lah 152 menit. Dan hanya mencetak 1 gol ketika dia ketika mencetak gol ke gawang Bali United ya tanggal 29 Februari. Nah, ini yang agak sedikit mengkhawatirkan gua. Padahal secara profile, apalagi ketika dia bermain di PSM Makassar, itu kan luar biasa banget ya. Ketika di PSM Makassar dia jadi top skor tim dengan mencetak 11 gol. Ya, walaupun banyak main sebagai winger kiri. Ya, tapi dia punya kemampuan sebagai starter. Terbukti di Piala di SEA Games kemarin, dia tampil sangat cukup baik lah ya di ketika membawa Indonesia juara. Dia mencetak 1, 2, 3, 4, 5 gol. Mencetak 5 gol. Nah, performa di timnas juga gue nggak tahu kenapa menurut gue sangat jauh dari Ramadhan Sananta. Kita lihat begitu tajam ketika dia bermain di PSM Makassar ya. Memang sejauh ini kalau di tim nasional senior dia sudah mencetak 4 gol dari 10 pertandingan. Tapi nah ini yang perlu kalian perhatikan ya. Jadi kalau dibilang jangan percaya data itu aneh ya. Jadi kalian jangan mau bodoh-bodohin orang. Dia mencetak 4 gol, tapi kita mesti lihat juga bahwa 4 gol ini tercipta ketika kita menjalani first round di kualifikasi Piala Dunia menghadapi menghadapi Brunei Darussalam, yang mana kita tahu kualitas Brunei seperti apa. Jadi dia mencetak 3 gol di kualifikasi menghadapi Brunei dan di satu lagi ketika leg pertama. Intinya 4 gol lah ke gawang Brunei ya. Jadi ini nggak menjadi ukuran. Jadi kalau kita lihat dia 4 gol di timnas dari 10 pertandingan, kan rata-rata tuh seolah-olah 0,4 ya gol per pertandingan. Tapi lawannya Brunei. Nah, sementara di tim nasional senior yang bukan menghadapi Brunei, dia tidak pernah mencetak atau belum mencetak gol sama sekali. Nah, gua tentunya berharap, karena kemarin juga sudah saat sesi latihan perdana menjelang lawan Vietnam, dia juga terlihat ada atau hadir di Stadion Madia. Jadi kita berharap yang bersangkutan bisa memberikan atau kontribusi nanti. Walaupun gue nggak yakin ya dia bisa akan menjadi tampil starter, karena itu tadi di pertandingan terakhir pun menghadapi dalam 2 pertandingan terakhir di Liga 1 menghadapi Barito dan PSIS dia tidak bermain full ya. Jadi ada something wrong. Tapi mudah-mudahan ada solusinya lah ya, entah itu mungkin Ramadhan bisa main, mungkin bisa fit in time, atau memang penggantinya Rafael Strike bisa tampil ciamik. Kalau nggak ada, mau nggak mau ada penggantinya ataupun pelapisnya, itu Dimas Derajat dan juga Hoki Caraka. Nah, untuk Hoki Caraka sendiri, kalau gue melihat memang dia belum berpengalaman dan belum setajam senior-seniornya. Tapi satu yang gue lihat, dia mau bermain sebagai sayap, mau menyamping, memberikan crossing. Itu yang dilakukan di Sleman. Ada satu pertandingan gue lupa, pokoknya dia melebar, kemudian dia ngasih crossing, dan intinya jadi gol lah gitu. Jadi kelebihannya dia itu. Cuman yang kita butuhkan saat ini adalah seorang bomber sebenarnya dengan postur profil seperti Ramadhan Sananta, punya ketajaman, clinical, kemudian body balance-nya juga oke, bahkan juga punya speed ya. Jadi tumpuan ini sangat penting. Ini mungkin missing puzzle dari tim nasional kita yang belum terpenuhi. Karena kalau di sektor tengah, winger kita banyak pemain, ada Yakob Sayuri dan Marcelino Ferdinand, banyaklah pemain-pemain cepat. Di sektor pertahanan juga ada Hapner, ada Sandy Walsh, ada gelandang Ivar Jenner juga, bahkan San Patinama kalau seandainya nggak cedera juga ada ya. Tapi khusus striker ini akan menjadi satu missing puzzle yang sejauh ini kita belum mendapatkan solusinya. Ya, mungkin itu dulu ya video gua terkait persiapan Indonesia menghadapi Vietnam. Gua memang akan atau memfokuskan di video kali ini soal
lini depan kita yang masih belum ada solusinya, tapi mudah-mudahan siapapun nanti yang ditampilkan bisa memberikan yang terbaik, kemudian bisa mengalahkan Vietnam, dan bahkan juga mudah-mudahan saat away ke Vietnam kita minimal nggak kalah dan kemudian bisa menggeser Vietnam di peringkat kedua. Otomatis kalau kita ngalahin Vietnam kita akan ke peringkat 2 di grup F kualifikasi Piala Dunia second round, dan mudah-mudahan bisa melaju ke third round. Oke, terima kasih buat kalian yang selalu menanti video gua terkait dengan perkembangan tim nasional Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video gua terbaru. Terima kasih dan salam sehat.